Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih dan solihat, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran online. Kali ini kita akan melanjutkan kematerian di tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Wujud benda padat. Pembelajaran 3, kita akan belajar tentang benda padat. Benda padat adalah benda yang bentuk dan volumenya tetap atau tidak berubah-ubah. Contoh benda padat: pensil, meja, kursi, penghapus, batu, dan penggaris. Kemarin di pembelajaran 1 dan 2, anak-anak sudah diminta untuk mengidentifikasi benda-benda yang ada di rumah, termasuk benda padat, atau benda cair, atau benda gas. Nah, kita kali ini khusus akan belajar tentang benda padat. Sifat benda padat adalah bentuknya tetap, tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Jadi, jika benda padat dipindah dari satu tempat ke tempat lain, maka bentuknya akan tetap. Kemudian, memiliki volume yang tetap. Zat penyusunnya sangat rapat, sehingga benda padat itu tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Berikutnya kita akan belajar tentang menyelesaikan soal cerita tentang jarak. Kemarin kita sudah belajar tentang ukuran jarak, bahwa 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, sekarang bentuknya soal cerita. Contoh pertama, rumah Rudi berjarak 2 kilometer dari rumah Anita. Jarak dari rumah Anita ke rumah Bayu 6 kilometer. Berapa jarak yang ditempuh Rudi dari rumahnya ke rumah Bayu? Mari kita bahas dalam pembahasan soal berikut ini. Jarak dari rumah Rudi ke rumah Anita adalah 2 km. Kemudian ditambahkan dari rumah Anita ke rumah Bayu itu jaraknya 6 km. 2 km ditambah 6 km sama dengan 8 km. Berikutnya contoh kedua. Rumah Budi berjarak 3.500 meter dari rumah Siti. Jarak dari rumah Siti ke pos Kamleng 3.500 meter. Berapa jarak yang ditempuh Budi dari rumahnya ke pos Kamleng? Mari kita lihat pembahasannya berikut ini. Perhatikan gambarnya. Rumah Budi ke rumah Siti itu jaraknya 3.500 meter. Kemudian ditambah dari rumah Siti ke pos Kamleng itu 3.500 meter. Jika ditambahkan, maka hasilnya adalah 7.000 meter. Jadi, jarak dari rumah Budi ke pos Kamleng adalah 7.000 meter. Berikutnya, kita akan belajar tentang lagu barisan musik. Lagu tersebut diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nah, di dalam lagu tersebut itu dapat ditampilkan dengan menggunakan gerakan tari lemah ataupun gerakan tari kuat. Kalau kemarin kita mencontohkan dengan gerakan angin, nah ini dengan lagu barisan musik karya A.T. Mahmud. Nanti anak-anak bisa klik di tanda yang sudah ada di situ untuk bisa mendengarkan lagunya. Berikutnya kita masuk kepada pembelajaran keempat. Kita akan melihat benda cair secara lebih dekat. Sekitar 70% permukaan bumi ini tertutup oleh air. Kemudian tubuh manusia juga 2/3 bagiannya itu merupakan cairan. Nah, sebenarnya apakah benda cair itu? Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk yang tidak tetap
menyesuaikan bentuk sesuai tempat yang didiaminya, mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contoh benda cair adalah minyak, air, kecap, cat, oli, saus, dan lain sebagainya. Sifat benda cair, 1. Bentuknya tidak tetap, mengikuti bentuk wadah. Yang kedua, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Keempat, meresap melalui celah-celah kecil. Yang kelima, permukaannya selalu datar. Kemudian yang keenam, volumenya tetap. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Jika kita kekurangan air dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan terasa lemas. Dalam sehari, kita harus minum air putih minimal 8 gelas atau 2 liter air. Manusia sangat bergantung pada air dalam kehidupan sehari-hari, apalagi setelah melakukan olahraga. Karena setelah kita melakukan olahraga, maka cairan yang ada di dalam tubuh kita akan berkurang. Oleh karena itu, setelah melakukan olahraga, kita harus minum secukupnya agar badan kita tidak menjadi lemas. Di tema 3, subtema 2, pembelajaran 4, itu juga kita belajar tentang bekerja sama. Nah, tema ini sudah sering, bab ini ya, sudah sering kita bahas di kelas 1 anak dapat, di kelas 2 juga dapat. Nah, ini di kelas 3 diulang lagi. Bekerja sama itu merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Apa manfaatnya bekerja sama? 1. Pekerjaan cepat selesai. 2. Mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, pekerjaan menjadi lebih ringan. Lalu, contoh kegiatan yang membutuhkan kerjasama adalah piket kelas kalau di sekolah ya, kemudian ronda malam itu biasanya dilakukan oleh orang-orang dewasa di kampung. Kemudian kerja bakti membersihkan lingkungan. Anak-anak bisa terlibat di situ dengan melakukan kegiatan semampunya ya. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kerjasama. Nah, itu beberapa hal yang dipelajari di dalam tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Semoga bermanfaat, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.